Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di pagi ini kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku umur yang kedua. Sekarang kita masuk bab yang baru, judulnya Fikih Wakaf. Kajian tentang masalah wakaf secara utuh ya, ini pernah kita sampaikan awal-awal pandemi dulu. Lalu setelah itu ada salah satu di antara jamaah yang mendengarkan secara online menawarkan gimana kalau kajian itu dijadikan buku. Karena sementara ini yang fokus membahas masalah wakaf menurut dia belum ada. Akhirnya saya berusaha untuk nulis, maka jadilah buku umur yang kedua. Sehingga sebenarnya buku ini tujuan utamanya adalah menjelaskan tentang fikih wakaf, bagaimana cara kita berwakaf yang benar. Baik, sekarang berarti kita masuk pada tujuan utama belajar buku fikih atau umur yang kedua. Halaman berapa, Pak? Halaman 64. Baik. Kalau kita ingin mendapatkan umur yang kedua, berarti kita berusaha dua amal yang bertahan, memiliki amal yang terus bertahan. Nah, salah satu di antara amal yang pahalanya terus bertahan dan mengalir adalah amal yang disebut dengan amal wakaf. Wakaf itu sudah pernah kita bahas ya, secara ringkas. Wakaf ini intinya apa, Pak? Sedekah jariyah. Jadi makna dari sedekah jariyah adalah wakaf, sebagaimana keterangan An-Nawawi dan yang lainnya. Dulu para sahabat adalah generasi umat manusia yang sangat semangat untuk berwakaf. Sehingga hampir semua sahabat itu pernah wakaf. Terutama sahabat-sahabat yang punya kemampuan. Sebagaimana keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan, lam yakun ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan secara finansial illa waqafa, kecuali dia pernah wakaf. Sehingga hampir semua sahabat itu pernah wakaf yang punya kemampuan. Artinya amal wakaf bagi para sahabat itu amal yang biasa. Beda dengan zaman sekarang ya. Mungkin yang wakaf dengan yang belanja banyak mana. Jadi dulu para sahabat kalau punya kemampuan, gaya hidup mereka itu gaya hidup beramal. Gaya hidup berkaitan dengan masalah harta itu gaya hidupnya beramal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hartanya. Dan dalam batinnya Umar punya semangat, kali ini akan aku kalahkan Abu Bakar. Lalu harta itu ditaruh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawab Umar, "Mithluhu," semisal dengan ini. Yang aku tinggalkan untuk keluargaku adalah harta yang semisal dengan ini.
Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedekah setengah hartanya. Sedekah setengah dikasihkan Nabi SAW, setengah dikasihkan keluarganya. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan membawa hartanya. Lalu Nabi SAW tanya sama Abu Bakar, Ma abqaita li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawab Abu Bakar, Allah wa Rasul. Allah dan Rasulnya. Aku tanamkan mereka untuk bertawakal kepada Allah dan selalu mendukung Nabi SAW. Habis. Sudah tidak ada yang tersisa. Sehingga Abu Bakar bersedekah dengan seluruh harta tabungannya. Nah, sahabat-sahabat yang lain juga sama. Jadi gaya hidup mereka terkait masalah harta itu gaya hidup beramal. Kalau orang zaman sekarang, Pak, gaya hidupnya apa, Pak? Pripun? Nek duwe harta gaya hidupnya pripun? Hah? Beramal. Masya Allah. Flexing. Nah. Jadi pamer, punya apa, punya ini dipamerin. Sehingga gara-gara gaya hidup seperti ini, harta mereka lebih banyak habis hanya untuk dipamerin, atau untuk jalan-jalan, atau untuk belanja, dan seterusnya. Coba, kota infaknya mana ini? Dikelilingkan, Pak. Jenengan kalau misalnya ketemu kota infak, ngelebokno duit 100.000, terasa apa, Pak? Hah? Besar sekali, Masya Allah. Mas, kota infak ngisi pinten 100.000. Eman, Mas. Sayang ya. Tapi kalau masuk swalayan go duit 100.000, grogi. Aku mlebu ning kaya ngene kok monggo duit 100.000 entuk apa? Sehingga kita kalau kita datang ke swalayan, ke misalnya department store, toko-toko besar itu, cuman bawa uang 100.000, kita itu grogi. Dredeg aku ngene. Nek bojoku njaluk iki ra iso nuruti kan. Tapi kalau kita ke masjid bawa uang 100.000 dimasukkan ke kota infak, rasanya gede sekali. Sehingga perasaan manusia berbeda karena tren hidup dan gaya hidupnya berbeda. Maka bagi para sahabat, gaya hidup mereka itu beramal. Sedangkan gaya hidup orang di zaman sekarang belanja. Sebagai mukmin yang menghendaki amal abadi, tentu saja kita sangat ingin memiliki amalan yang pahalanya terus mengalir. Salah satunya adalah dengan wakaf. Agar wakaf yang kita lakukan semakin maksimal pahalanya, kita perlu menyimak panduannya. Bagaimana cara berwakaf yang benar. Nah, di bagian ini khusus bahas masalah wakaf, makanya saya kasih judul fikih wakaf. Sekarang kita coba lihat seperti apa wakaf itu. Dimulai dari pengertian. Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa, yang artinya diam, berhenti, tenang, jangan bergerak. Bahasa Arabnya tempat parkir itu apa? Mauqif. Tempat parkir, mauqif. Parkir bahasa Arabnya wukuf. Orang yang haji wukuf di Arafah karena dia kok parkir berdiam di Arafah. Sehingga secara makna bahasa wakaf artinya tidak bergerak, diam, tenang. Ibnu Faris mengatakan al-wawu wal qaf wal fa aslun wahidun yadullu ala tamakkusin fi syai'. Kata yang terdiri dari 3 huruf, wawu, qaf, fa, memiliki makna bahasa yang sama, yaitu diam di satu tempat tertentu. Kalau jenengan baca Quran lalu berhenti, namanya berhenti di tanda waqaf. Tanda waqaf itu artinya tanda pemberhentian. Baik. Lalu apa yang dibuat diam
yang tidak bergerak itu. Nah, dari sinilah kita bisa lihat keterkaitan antara makna bahasa dengan makna istilah. Sementara makna istilah, ada banyak definisi yang disampaikan para ulama berkaitan dengan makna wakaf. Salah satunya adalah keterangan Ibnu Qudamah rahimahullah. Ibnu Qudamah pernah mengatakan, al-waqfu huwa tahbisul asli wa tasbilus samrah. Wakaf adalah tahbisul asli, mempertahankan pokok harta. Wa tasbilus samrah, dan hasilnya disedekahkan fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, dari sini berarti yang dibuat diam itu apanya? Harta pokoknya. Sementara yang disedekahkan hasilnya. Ada harta pokok, ada hasil. Contohnya pripun, Pak? Harta pokok itu, Pak. Misalnya tanah. Ini bisa menghasilkan. Maka yang dipertahankan yang mana? Tanahnya. Sedangkan hasilnya ini dipertahankan. Nah, kalau yang hasil disedekahkan. Nah, inilah artinya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh apalagi diberikan secara pribadi kepada seseorang, tidak boleh diwariskan. Sehingga dipertahankan itu dipertahankan menjadi milik bersama, ya. Tapi tidak boleh, sehingga tidak boleh dimiliki pribadi. Harta kalau sudah diwakafkan, maka dia jadi milik bersama, tidak boleh dimiliki pribadi. Makanya kalau sudah diwakafkan, nggak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Karena dijual, dihibahkan, diwariskan ini nanti jadi milik pribadi. Kita lanjutkan. Istilah lain untuk kata wakaf adalah tasbil. Dari kata fi sabilillah. Wakaf disebut tasbil karena objek wakaf dijadikan fi sabilillah. Ada istilah al-ardul musabbalah, bumi atau tanah yang sudah ditasbil. Berarti maksudnya tanah wakaf. Istilah tasbil disebutkan dalam hadis tentang wakafnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengatakan kepada Umar, ihbis aslaha wasabbil thamrataha. Pertahankan harta pokoknya dan sedekahkan hasilnya di jalan Allah. Ya. Jadi kita ulang, menjadikan objek ini dipertahankan dan nanti hasilnya disedekahkan. Tadi namanya apa? Tasbil. Maksud tasbil itu apa, Pak? Dijadikan fi sabilillah. Jadi kalau ada istilah benda musabbal. Benda musabbal artinya benda wakaf. Benda ini musabbal artinya benda itu adalah benda wakaf. Sehingga kalau benda wakaf, maka tidak boleh jadi milik pribadi. Ya. Apa saja, Pak, yang menyebabkan sesuatu itu jadi milik pribadi? Jual beli, terus apa lagi? Hibah, apa lagi? Waris, apa lagi?
nyolong, dimaling. Misalnya ada Quran wakaf. Ada nggak orang yang maling Quran? Ada? Ada. Qurannya apik, aku ra duwe. Dibawa pulang. Terus tidak dikembalikan. Nah, ini sama dengan mengambil hak harta wakaf untuk pribadi. Ada salah satu di antara jamaah umroh yang pulang bawa mushaf dari masjid. Wah, ini buatan parang dibawa pulang. Loh, tapi di masjid banyak sekali itu Pak. Tak kira dibagi gratis. Bukan, itu dibaca di tempat. Ya. Kalau mau dibawa pulang, ya beli sendiri. Tidak boleh ngambil dari masjid. Maka Quran yang ada di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram itu ada cap wakaf. Waqfun lillah atau waqfun lil haramain. Ada cap wakaf. Nah, kalau sudah ada cap seperti itu dan sudah tertulis wakaf untuk haramain, maka ini hanya boleh ditaruh di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Dan itu nyumber terus. Hampir tiap hari mungkin ratusan bahkan ribuan Quran baru masuk. Cuman oleh otoritas masjid dibatasi. Hanya boleh Al-Quran standar. Standar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Makanya kalau salah wakaf Quran di situ, nanti disortir. Saya pernah ketemu petugas orang Sunda ya. Pokoknya dari salah satu daerah di Sunda. Beliau nyortir itu. Dan Quran yang hasil sortir itu banyak sekali. Terus kayak gini gimana Mas? Ini dibawa ke masjid-masjid yang lain. Sehingga khusus Masjid Nabawi, khusus Masjidil Haram hanya boleh Quran standar yang ditaruh di situ. Maka salah beli Quran taruh di situ ya bisa jadi nanti akan disortir dipindah ke masjid yang lain. Baik. Karena dia benda yang musabbal yang sudah diwakafkan, maka jangan dibawa pulang, jangan jadi milik pribadi. Ada Quran di masjid saya bawa pulang Pak, tak beli boleh Pak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau mau beli jangan punyanya masjid. Tapi kalau mau beli, beli yang lain. Kita lanjutkan. Dalam hadis ini disebutkan kata sabbil. Wasabbil thamrataha. Hadis Umar tadi ya. Dan jadikanlah fi sabilillah thamrataha hasilnya. Dari kata sabbala yusabbilu tasbilan artinya menjadikan sesuatu fi sabilillah. Sekarang kita lihat dalil disyariatkannya wakaf. Wakaf termasuk di antara amalan baik yang banyak dimotivasi dalam Al-Quran. Sehingga semua dalil dalam Al-Quran yang menganjurkan orang untuk berbuat baik kepada orang lain dengan hartanya termasuk bagian dari dalil wakaf. Semua kata-kata menderma dalam Al-Quran itu motivasi untuk wakaf, salah satunya. Di antaranya firman Allah Ta'ala, وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, فَلَنْ يُكْفَرُوا, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi untuk menerima pahalanya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nama Bapak. Allah pandai membalas. Nama apa yang Anda pahami dari Quran yang artinya pandai membalas? Syakur. Allah Subhanahu wa Ta'ala Syakir. Allah Ta'ala Syakur. Apa makna Syakir dan Syakur? Makna Syakir dan Syakur mirip. Artinya adalah ada dua ya. Zat yang layak disyukuri. Yang kedua, zat yang pandai berterima kasih.
Sehingga Allah memberi balasan kepada hambanya sesuai dengan tingkat amalnya. Dan balasan Allah itu detail sekali. Cilik gede balasannya beda. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melihat amal walaupun seberat dzarrah yang baik, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal buruk walaupun seberat dzarrah, dia akan melihatnya. Dan Allah datangkan semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa semuanya pasti akan didatangkan oleh Allah di surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami tetapkan timbangan keadilan besok di hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, sehingga tidak ada satupun jiwa yang dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Amal yang seberat habbatin min khardah, seberat biji khardal. Biji khardal itu biji apa? Biji sawi. Orang nyebutnya biji sawi. Di zaman Nabi SAW enggak ada sawi, Pak. Nah, terus intinya pokoknya biji yang kecil. Kalaupun ada amal seberat biji yang kecil, ataina biha, nanti kami akan datangkan. Oh, duwe amal sak cilike kaya ngono didatangkan. Coba Pak lihat sampingnya, lihat sebelahnya Pak. Lihat sebelahnya, kanannya atau kirinya? Senyum Pak. Amal enggak itu? Hah? Amal. Monggo yo ngono kok amal. Jangan dikira, itu nanti akan dibawa ke akhirat. Sekecil apapun amal itu, Allah akan datangkan amal tersebut. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami akan menghisap. Dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi hamba? Coba kita lihat ini. Innallaha a'adda lil mujahidin mi'ata darajatin fil jannah. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, wa anna allaha qad a'adda lahum fil jannati mi'ata darajatin. Ini sini hadisnya riwayat Bukhari ya. Inna fil jannati mi'ata darajatin. Di surga itu ada 100 derajat. A'addallahu lil mujahidina fi sabilillah. Yang Allah sediakan bagi para mujahid fi sabilillah. Ma bainad darajaitain, jarak antara dua derajat, kama bainas sama'i wal ard, sebagaimana jarak langit dan bumi. Baik. Allah sediakan 100 derajat untuk mujahid. Allah sediakan 100 derajat untuk mujahid. Maksudnya gimana Pak? Orang yang berjihad, amalnya sama. Sama-sama jihad. Tapi karena kualitas jihadnya itu beda-beda, ada 100 tingkatan yang Allah sediakan. Jihad level 1, jihad level 2, level 3, sampai level 100. Jadi perbedaannya itu sampai 100 perbedaan disediakan 100 tingkatan balasan. Artinya apa? Ketika Allah ngasih balasan itu detail. Ini beda dikit. Oh, sudah beda derajatnya. Oh, beda dikit. Oh, beda derajatnya. Walaupun amalnya sama. Sama-sama jihad fisabilillah.
Sama-sama berjuang fisabilillah, tapi karena kualitasnya beda, maka antara yang satu dengan yang lain pahalanya beda. Bagaimana detailnya Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan balasan bagi hamba, sampai selisih sedikit itu balasannya beda. Oh, Pak mau podo-podo ngaji kok, Pak. Kudune nek podo ngaji ya ganjarane podo. Oh, benten, Mas. Antarane yang ngantuk dengan yang tidur itu beda. Sama tak beda, Pak? Sehingga ngaji kok teko turu karo teko ngantuk, turu sama ngantuk sama beda? Atau beda, Pak? Yang ngantuk itu masih sayup-sayup mendengar. Yang turu bleksek sampai ngorok, oh itu beda lagi. Walaupun dia hadir di tempat yang sama. Maka amalnya sama, tapi kualitasnya beda. Karena apa? Cara mereka dalam melaksanakannya beda. Sehingga antaranya sing ngaji nggawa catatan, karo sing ngaji nggawa HP foto-foto, sama atau beda? Sama atau beda, Pak? Beda. Yeah. Ono ngaji tego karo selfie karo sebelah. Sedang ngaji itu loh, Pak. Salah sebelah yang guyu bareng terus selfie. Subhanallah. Dan yang lainnya ada yang serius nyatet, ada yang memperhatikan. Maka bisa jadi amalnya itu seragam. Tapi karena kualitasnya beda, derajatnya beda. Antara yang serius, kalau yang lebih serius beda. Dengan yang paling serius beda lagi. Jangan pernah meremehkan amal. Sekecil apapun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan amal baik sekecil apapun. Jenengan berangkat ke masjid. Yang datang pertama dengan yang datang berikutnya dengan yang datang berikutnya sama atau beda nilai pahalanya, Pak? Beda. Mau selisih 5 menit. Mau selisih 5 menit. Oh, jangan remehkan. Ngitungnya beda. Hitungannya sudah beda. Allah Subhanahu wa taala syakurun, zat yang pandai berterima kasih, pandai membalas, sehingga ketika Allah membalas para hambanya ketika beramal itu beda-beda. Iki sedekahi kathah nih. Ini banyak ini sedekahnya. Duit yang keluar banyak. Tapi ikhlasnya sedikit. Nah, sehingga nanti menentukan kualitas dari amal sedekahnya jadi berkurang. Kenapa? Ikhlasnya kurang. Ada yang beramal sedikit tapi ikhlasnya banyak. Lebih gede mana, Pak? Sedekah 100 juta. Ikhlasnya sedikit dengan sedekah 100.000 ikhlasnya banyak. Hah? 100.000 yang ikhlasnya banyak, bukan yang 100 juta ikhlasnya banyak. Baik. Sehingga mereka yang beramal faktor batin itu menentukan. Makanya gak akan pernah ada orang yang bisa menyamai pahalanya para sahabat, karena sahabat itu punya faktor batin yang luar biasa. Nabi SAW sampai menyebutkan tentang bagaimana keutamaan sedekahnya sahabat. Nah, ini perbandingan bagaimana amalnya orang zaman sekarang dengan amalnya sahabat. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian menghina para sahabatku. "Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba." Kalau kalian berinfak berupa emas sebesar gunung Uhud, masyaallah. Gunung Uhud gedene kaya apa, Pak? Yo gede. Maka disebut Uhud dari kata ahadun yang artinya tunggal. Sebab gunung ini
dilihat oleh penduduk Madinah paling gede di antara gunung yang lain. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba. Kalau kalian berinfak segede gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Itu tidak akan bisa menyaingi infaknya sahabat satu mud itu begini, atau setengah mud, satu cakupan, satu telapak tangan. Nah, satu mud ini berupa apa, Pak? Satu mud berupa apa? Beras, gandum, berupa bahan makanan. Infaknya sahabat berupa makanan satu mud lebih gede pahalanya dibandingkan infaknya kita berupa emas satu bukit Uhud. Masya Allah. Kenapa, Pak? Suasana batinnya beda. Sahabat itu kalau infak ikhlasnya mungkin hampir 100%. Semangatnya, perjuangannya mungkin hampir 100%. Di masa ketika panganan sulit, Nabi kita Muhammad SAW itu hidup di zaman makanan susah. Yang usianya 70-an ada, usia 70-an. Pak sinten? Pak Paridi? Pinten? Oh 36. 63. Yang usia 70-an. Pernah enggak Pak jumpai zaman angel panganan? Pernah ya? Pernah. Sehingga seperti Pak Bambang dulu. Tahun berapa susah makan? 60-an. Kita punya pengalaman sejarah susah makanan di tahun 60-an. Dulu sebelum peristiwa penjajahan Indonesia gemah ripah, panganan banyak. Zaman Majapahit itu makanan banyak. Tapi kemudian setelah itu mengalami kondisi perang-perang, akhirnya susah makanan. Tahun 60-an, tahun 50-an. Sehingga orang kalau makan beras itu campur apa? Bulgur, campur jagung, campur kerikil barangnya. Campur gaplek, telo dan seterusnya. Itu zaman susah makanan. Tahu ampal, Pak? Ampal dimakan, Pak dulu. Nah, ampal dimakan. Sekarang cah cilik kau nyekel ampal, jijik. Dulu dimakan. Nabi kita SAW itu hidup di zaman susah makanan. Sekarang kita hidup di zaman berlimpah ruah makanan. Sehingga sampai buang-buang hampir tiap hari jemur nasi. Baik. Nah, karena dulu para sahabat hidup di masa mereka susah, makanya mereka sedekah makanan itu berat. Sampai satu ketika di rumah Aisyah radhiyallahu anha ada seorang ibu-ibu janda membawa 2 putrinya. Datang ke tempat Aisyah, ngemis, minta sesuatu. Ada enggak yang bisa diberikan? Aisyah ngasih sedekah kepada wanita ini berupa 1 butir kurma. Diterima oleh ibu tadi, dibelah 2, dikasihkan ke putrinya. Dia sendiri enggak makan. Ada yang bertanya-tanya, sedekah kok mung 1 butir kurma apa ora duwe liyane, Pak? Apa ya cetil kaya ngono. Betul, Aisyah enggak punya apa-apa. Beliau cuma punya 2 butir kurma yang disiapkan untuk buka puasa atau untuk makan siang. Cuman punya 2. Terus ya sudah, sedekahnya 1 sedekahkan, tinggal 1. Apa enggak punya kurma yang lain? Wong tinggal di Madinah kok enggak punya kurma? Dulu ya. Sekarang berlimpah. Kalau dulu jarang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah kerja untuk ngunduh kurma. Ngambilin panen kurma ya. Panen kurma, ngambilin kurma di atas pohon.
Satu tangkai isinya kan ratusan kurma. Itu kesepakatan dengan majikannya, gajinya. Kalau kamu nanti mengambil satu tangkai ketika naik, kamu saya bayar satu butir. Satu tangkai yang isinya ratusan kurma itu. Pernah lihat tangkai kurma? Kayak apa sih Pak tangkai kurma? Coba kita lihat ya. Nah, tangkai kurma. Nah, coba kalian. Nah, gini ya. Ini kan isinya ada banyak ya. Isinya ada banyak. Satu tandan ini isinya banyak. Nah, berhasil mengambil satu tandan ini, itu dibayar satu butir. Zaman saiki apa ya tega. Cukupan kabeh Mas. Itu zaman sekarang. Karena di masa itu mahal. Sehingga Nabi SAW terkadang hanya makan 3 butir, terkadang makan sekian butir, itu sehari. Kita di tui kurma radoyan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Nah insyaallah nanti kita akan lanjutkan beberapa dalil, pembahasan tentang dalil-dalil berkaitan dengan masalah motivasi untuk wakaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah ada wakaf pakai, wakaf guna? Aset itu dipakai dalam waktu tertentu selama masa pakai rumah kembali menjadi milik yang wakaf. Apakah boleh dijual oleh pemilik setelah masa pakai habis? Amalan ini boleh. Meminjamkan rumah, ruko, atau tempat-tempat tertentu untuk dipakai kegiatan sosial, tapi sifatnya sementara. Wis nggonen tanah itu silakan kamu pakai. Mau dipakai parkir masjid atau apa silakan. Tapi belum diserahkan. Amalan seperti itu boleh. Hanya saja ulama beda pendapat. Bisa enggak ini disebut amal wakaf? Bisakah seperti ini disebut amal wakaf? Ada 2 pendapat di sana. Ada yang mengatakan oh bisa. Sehingga sifatnya wakaf sementara. Dan ada yang mengatakan tidak bisa, namanya wakaf ya seharusnya selamanya. Enggak bisa kok kemudian sekarang saya wakafkan, berarti kan sudah bukan miliknya lagi. Tapi tiba-tiba besok jadi milik saya. Tidak bisa seperti itu. Ini pendapat yang pertama, sehingga model seperti tadi dipinjamkan tadi bukan wakaf. Pendapat yang kedua itu termasuk wakaf. Sehingga wakaf tapi sifatnya sementara. Namun yang lebih tepat itu bukan wakaf, meskipun bisa disebut amal soleh menderma untuk kepentingan sosial. Namun statusnya bukan wakaf. Ya sama seperti menderma pada umumnya. Kok muamalah. Gopay, sop, kado silang, muamalah semua ini. Baik, kita coba baca ini salah satunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana hukum tukar kado silang yang sudah dipatok harga minimalnya, harga nominalnya? Kalau nilainya kecil, masuk kategori goror kecil. Misalnya kado silang 3.000 rupiah. Mau jajan-jajan 3.000 dibungkus, nanti dipertukarkan di sekolah. Mungkin ada yang merasa beruntung, wah saya dapat coklat. Oh ini dapat kerupuk misalnya. Tapi nilainya sama.
kurang lebih 3.000 semuanya. Insya Allah karena nilainya kecil tidak masalah. Ini masuk kategori goror tapi goror kecil. Tapi kalau nilainya besar, kado silang berapa? 100.000. Yang satu dapat, mau ngintok tahu, nangis. Yang satunya dapat, untuk coklat, meringis. Maka nanti jadinya antara nangis sama meringis. Nah, seperti ini karena gorornya besar. Kalau goror besar, tidak boleh. Sehingga nilai tukar kado silang antara boleh dan tidak tergantung dari nilainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah hasil penjualan tanah yang dijual untuk kelangsungan hidup keluarga, anak dan cucu, tetap dikenakan zakatnya setelah berjalan 1 tahun? Karena selama ini belum ada pemasukan yang lain, dikarenakan habis mendapatkan musibah besar. Kalau nilainya di atas nisab atau mencapai nisab, maka tetap wajib dizakati, walaupun tidak ada pemasukan yang lain. Sehingga misalnya ya, ada orang punya hasil penjualan tanah. Tanah setelah dijual, misalnya harganya 500 juta. Nah, 500 juta ini tadi kena musibah sehingga terpotong-terpotong, tinggal 300 juta. Pak, sudah nggak ada pemasukan yang lain, Pak. Cuman ini. Gimana, Pak, biar tidak kena zakat? Kalau tidak kena zakat tidak mungkin. Kecuali kalau 300 juta ini dikonversi ke benda yang tidak dizakati. Misalnya dipakai beli tanah lagi. Kalau tanah kan tidak wajib dizakati. Atau dipakai beli kendaraan. Wah, tambah entek Pak di kendaraan. Kalau tanah mungkin naik. Sehingga 300 juta dipakai beli tanah yang lebih kecil. Sisanya ya, sisa 50 juta. Nah, kalau 50 kan di bawah nisab, maka tidak wajib dizakati. Kalau tetap bertahan 300, Pak, dipakai beli tanah mana dapat cuman 250. Kecuali di pelosok. Dan kalau di pelosok ora payu-payu. Jadi kalau misalnya tetap bertahan 300, duit 300 ini akan turun terus. Nah, sampai di bawah nisab. Sekarang nisab 175 juta. Nah, nanti kalau sampai dia di bawah 175 juta, di sini sudah ini tidak wajib zakat, sudah berhenti. Sudah tidak lagi wajib zakat. Itu butuh waktu yang lama. Mungkin sekian puluh tahun baru tidak wajib zakat. Sehingga tidak perlu takut, wah nanti kalau sumber pendapatannya enggak ada, tapi ini terus dizakati kan kepotong terus. Lama. Karena zakat itu berapa? Setahun sekali. Sehingga 300 juta zakatnya setahun 7,5 juta. Nanti tahun berikutnya turun lagi jadi 7, sekian juta. Turun lagi tiap tahun. Saldo dia turun, wah dibelikan sekian puluh juta. Nanti sudah sampai 170, mungkin naik juga ini. Bukan cuma 175 lagi, bisa jadi 100, 200 naik. Nah, ketika sudah naik, nisabnya naik, hartanya turun, berhenti di situ. Sudah tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada calon pembeli yang ingin membeli rumah menggunakan KPR. Namun karena pembeli adalah orang awam tentang KPR, dia minta tolong saya untuk mengurus atau membantu proses KPR. Apa yang harus Anda atau yang harus saya lakukan? Anda jelaskan kalau itu riba. Ora ngerti ya Pak wong ya Pak. Wis dikandani itu riba. Ora apa-apa Mas. Engko tak nggo rabi. Nggak boleh Pak ini Pak ya. Terus solusinya carikan lembaga keuangan yang bisa melakukan akad syar'i. Misalnya ada BMT tertentu. Bisa nggak Pak nangani KPR seperti ini? Oh kami bisa. Dengan cara yang sesuai syariat. Maka nanti BMT tadi beli rumah dari Anda secara tunai. Lalu setelah itu dijual ulang kepada orang itu secara kredit. Intinya kayak gitu. Nah, kalau bisa dilakukan secara syar'i, maka penjual tidak melanggar aturan, tidak menjadi saksi atas akad riba. Pembeli tidak berdosa karena tidak melakukan transaksi riba. Semuanya bisa dilakukan dengan cara halalan thayyibah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana dalilnya mengirim Al-Fatihah untuk almarhum dan anak-anak? Apa dalil mengirim bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal? Tidak ada. Ada atau tidak ada? Ada dua pendapat besar dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, mengirim bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal bisa sampai. Ini pendapatnya Hanafiyah dan sebagian ulama Hambali. Yang kedua, tidak sampai. Ini pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah. Nah, lalu kembali kita tanya, Bapak madhabnya apa? Tidak punya madhab. Nah, terus, ya saya ikut Ustadz saja. Menurut Mbah Yai, menurut Pak Ustadz, kira-kira gimana? Ya kita sarankan kalau Anda mau mengirim pahala untuk mayit, ambil duit kita sebagian, sedekahkan atas nama mayit. Maka insya Allah dengan cara demikian yang bersangkutan akan mendapatkan pahala dengan sepakat ulama. Yaitu kita sarankan menghadiahkan pahala yang bentuknya amal yang disepakati yang ada dalilnya dari Nabi SAW, yaitu berupa amal sedekah atas nama mayit. Itu insya Allah lebih aman. Atau wakaf atas nama mayit. Ini wakaf atas nama ibu saya, atas nama bapak saya. Insya Allah pahalanya bisa sampai. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.